Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila syiratin mustaqima bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumaah rahimakumullah. Senantiasa marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam setiap detik kehidupan yang kita jalani tidak terlepas dari nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita hamba Allah yang beriman untuk senantiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepada kita. Wujud syukur itu marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiap kali kita berdoa kepada Allah SWT, memohon agar diberikan anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang siap memimpin umat. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang sering kita sampaikan kepada Allah SWT di dalam munajat kita dalam rangka adalah untuk mempersiapkan generasi kita menjadi generasi pemimpin umat. Marilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perhatikan bagaimanakah peran para pemuda di awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya peranan yang penting di dalam menunjang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini menjadi contoh keteladanan untuk kita semuanya, para orang tua, di dalam menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi pemimpin. Kita perhatikan anak-anak muda pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya masih belasan tahun. Contoh Usamah bin Zaid pada usia 18 tahun ditunjuk langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panglima perang. Padahal ketika itu banyak sahabat-sahabat senior yang sanggup memimpin perang. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Walaupun di antara para sahabat senior merasa keberatan karena Usamah yang masih berumur 18 tahun dianggap belum cukup, belum mampu untuk memimpin
jalannya peperangan. Tetapi Rasulullah SAW meyakinkan kepada para sahabat senior untuk mempercayakan kepada Usama menjadi panglima perang. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Rasulullah SAW berpulang kepada Allah SWT, ternyata benar-benar apa yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW ini mencapai kemenangan gemilang setelah wafatnya Rasulullah SAW. Contoh yang lain, bagaimanakah Zaid bin Sabit usia 11 tahun datang kepada Rasulullah SAW minta izin untuk bersama para sahabat-sahabat yang lainnya ikut di dalam peperangan. Tetapi Rasulullah SAW menganggap bahwa Zaid bin Sabit bukan kekuatan, bukan tenaga yang diperlukan, tetapi kemampuan daripada Zaid bin Sabit adalah pada akal pikirannya, kepada otaknya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Suryani. Dalam waktu 17 malam mampu menguasai bahasa Suryani, dan pada usia 13 tahun Zaid bin Sabit menjadi penerjemah Rasulullah dan sekretaris Rasulullah SAW. Atop bin Usaid dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk menjadi gubernur Mekah pada usia 18 tahun. Ketika itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masa transisi setelah Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Pada bulan Syawalnya Rasulullah memimpin perang Hunain. Maka pada masa transisi, masa yang sulit ini, ternyata Rasulullah SAW memberikan kepercayaan kepada anak muda Usaid bin Attab. Dan banyak lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah pemuda-pemuda hebat di sekitar Rasulullah SAW yang menjadi penopang dakwah Rasulullah. Arqam bin Arqam pada usia 16 tahun. Di saat orang-orang kafir Quraisy menentang dakwah Rasulullah, berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Tapi justru anak muda yang masih berusia 16 tahun menyiapkan rumahnya sebagai pusat dakwah Rasulullah SAW selama 13 tahun. Rumah Arqam bin Arqam menjadi pusat dakwah Rasulullah SAW. Inilah peran para pemuda di zaman Rasulullah SAW. Tentunya kita semuanya juga membutuhkan pada saat ini pemuda-pemuda hebat seperti hanya para sahabat-sahabat muda di zaman Rasulullah SAW. Karena saat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak masjid yang kekurangan kader. Anak-anak mudanya tidak lagi betah berada di dalam masjid. Mereka lebih suka di tempat-tempat hiburan dan di tempat-tempat yang lainnya daripada mereka lebih berlama-lama di masjid. Mari kita sama-sama merenungkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengkaderan ini sangat penting diperlukan bagi persyarikatan, bagi masjid,
Kalau sampai kemudian pemuda-pemuda ini hilang dari masjid, maka kita akan kehilangan kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan orang-orang yang sudah sepuh. Mengapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah mampu melejitkan, mewadahi, memunculkan tokoh-tokoh muda pada saat itu? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik para pemuda diberikan hak yang sama antara senior, orang-orang yang sudah tua, dengan anak-anak muda, diberikan hak yang sama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan minum, maka wadahnya ini seharusnya diberikan kepada sebelah kanannya, yang ketika itu di sebelah kanan ada Ibnu Abbas yang sangat muda sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepingin menghormati para sahabat-sahabat senior yang ada di sebelah kiri. Maka wadah minuman ini minta izin kepada Ibnu Abbas untuk diberikan kepada sahabat-sahabat senior yang ada sebelah kiri. Tetapi Ibnu Abbas ingin mencari keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak memberikan izin. Artinya Rasulullah sangat menghargai anak muda. Rasulullah menempatkan dan memberikan hak yang sama kepada anak-anak muda, walaupun di sebelah kirinya banyak tokoh-tokoh senior. Rasulullah minta izin lebih dahulu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah mengerti betul bakat passion yang dimiliki oleh anak-anak muda, sehingga Rasulullah ini menyalurkan bakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak itu. Contoh ketika Zaid bin Sabit minta izin kepada Rasulullah untuk ikut perang, tetapi Rasulullah tidak mengizinkan karena kemampuan Zaid bin Sabit bukan pada tenaganya, tetapi pada akal pikiran yang luar biasa, sehingga pada usia 13 tahun menjadi sekretaris Rasulullah SAW. Yang terkadang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang tua tidak mengerti atau belum mengerti bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak sendiri, sehingga terkadang memaksakan kepada anak yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sehingga kita saksikan mereka yang sudah lulus S1 kadang-kadang tidak mengerti apa yang seharusnya dikerjakan. Maka seharusnya orang tua mengerti betul, mengenal bagaimana bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Termasuk para takmir juga demikian, mengetahui passion yang dimiliki oleh anak-anak, sehingga mampu menempatkan pada posisi sesuai dengan bakat dan kemampuan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah menempatkan anak-anak muda dan melibatkan anak-anak muda pada kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib diminta oleh Rasulullah SAW untuk menyiapkan kebutuhan Rasulullah dan kebutuhan kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin menjadikan anak kita anak-anak yang hebat, menyiapkan anak-anak kita menjadi pemimpin umat ini, tidak cukup hanya dengan berdoa saja,
Tetapi tahapan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ini, mari kita ikuti, mari kita bersama-sama memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk memimpin kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Ketika mereka ada kesalahan, kekeliruan di dalam proses untuk benar-benar menjadi pemimpin, ketika ada salah, adalah sebuah hal yang wajar. Tidak boleh kemudian kita bully, kita cerca, kita caci maki, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk melatih dirinya, mematangkan dirinya, menyiapkan dirinya menjadi pemimpin-pemimpin umat. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua yang hadir di sini mampu menyiapkan anak-anak kita, anak-anak muda juga demikian, menyiapkan dirinya untuk menjadi generasi qurrata ayun, pemimpin-pemimpin umat dan bangsa. Aku luka astagfirullah, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sekelumit peran para pemuda di zaman Rasulullah SAW ini, mari juga kita wujudkan di persyarikatan ini, kita wujudkan di Masjid Al-Mahdi ini. Insya Allah, kalau kita mampu menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa, maka ke depan umat ini, bangsa ini akan dipimpin orang-orang yang mempunyai kualitas iman, kualitas pendidikan, pengetahuan yang hebat, manakala kita siapkan sejak dini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mewujudkan generasi emas, untuk mewujudkan generasi-generasi hebat sebagaimana yang pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama di dalam doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi aswajina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi kulli amrina ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi baladina Indonesia baladan aminan wa mubarakah. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fi ahlina fi ahlil jannah wa ahlil khair.
Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika, sabbit qulubana ala ta'atika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wa la dzikrullahi akbar.